detik semacam perpisahan, tetapi secara informal atas nama teman-teman hamba Tuhan sekalian, kita mau terima kasih sekali. Halo guys, nama saya Dian. Ya, saya melayani di GKI Pregolan Bunda sejak tahun 98. Kemudian dipecat apa? Was blind but now I see. Oke, halo semuanya guys. Halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran, dan kali ini guys kita akan ngobrolin tentang panggilan, dan di sebelahku sudah ada satu orang yang harusnya jadi inspirasi sih buat kita semua. Nah, ada beberapa video sebelumnya kita udah ngobrol banyak dengan banyak mahasiswa dari berbagai macam sekolah teologi, dan kali ini ada Ibu Dian yang akan berbagi kisahnya sehingga dia memutuskan untuk keluar dari gereja ini guys. Kemudian dipecat apa? Dipecat. Oke, mungkin bisa kenalan dulu. Halo guys, nama saya Dian. Saya seorang ibu dengan satu suami dan 2 anak. Oke. Ya, saya melayani di GKI Pregolan Bunda sejak tahun 98 sampai dengan terakhir ini 2020 gitu. Jadi hari ini teman-teman sekalian, kita ini ada acara perpisahan sih. Tapi perpisahan bukan berarti kita ya secara institusi ya mungkin. Jadi memang gini deh, Bu Dian bisa cerita deh, kenapa sih kok memutuskan untuk keluar dari gereja ini setelah 22 tahun guys untuk melayani di gereja? Ya, jadi ceritanya ya sebenarnya lumayan berkesan banget pelayanan di Pregbun dan cukup berat meninggalkan, tetapi suami saya memang mendapat panggilan untuk melayani di gereja lain dan dia menjadi pendeta di sana, sehingga saya cukup bergumul untuk memutuskan menjadi istri pendeta. Soalnya nggak bisa ganti suami ya. Bisa ya. Jadi ya pilihannya harus keluar dari gereja. Saya nggak mau juga kok. Oh nggak mau ya? Nggak mau. Oke, kita akan sedikit berbagi kisah perjalanan. Mungkin pertanyaan yang paling klise deh, apa sih suka dan dukanya melayani 22 tahun? Maksudnya gini, ada banyak mahasiswa teologi setelah masuk, terus pelayanan nih 3 tahun, 5 tahun, terus kayak bosen, jenuh, terus udah mulai berpikir untuk gue kayaknya pindah deh, nggak di sini. Nah, apa sih yang membuat Bu Dian tuh, atau gini deh, pernah nggak sih mikir mau keluar sebelum? Nah, ini nih. Sebenarnya tidak pernah berpikir untuk keluar. Iya, tidak pernah. Jadi nggak ada yang pernah ngecewain gitu, hamba Tuhan atau majelis? Saya rasa sebagai hamba Tuhan kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Oke. Iya, dan juga pasti sebagai manusia kita pernah kecewa. Tetapi karena saya yakin bahwa Tuhan memanggil saya di sini, jadi saya bisa kuat bertahan dan tetap melayani dengan sukacita. Nah, pertanyaannya kok bisa tahu panggilan Tuhan ini? Jadi yang pertama itu suara gitu? Oh enggak, enggak ada suara-suara. Ya, yang pertama waktu mau masuk Pregbun ya didoakan. Setelah didoakan ada keyakinan dalam hati untuk melayani di sini. Dan setelah dijalankan itu ada kedamaian di hati. Oke. Ada kedamaian, terus ada hubungan yang bisa klik gitu ya dengan pelayanan di sini, dengan orang-orangnya juga. Dan itu memberi satu konfirmasi lah, konfirmasi bahwa Tuhan menempatkan di sini. Kalau visi penting nggak sih? Kemudian punya visi terhadap sebuah gereja. Jadi waktu aku mutusin mau ke gereja X nih, aku mau do something misalnya, atau aku mau apa gitu, itu perlu nggak sih? Atau masuk aja? Perlu. Oke, Ya, perlu. Kalau Bu Dian sih, ya bagi saya visi itu merupakan satu hal yang bisa membuat saya berjalan mencapai tujuan. Kalau cuma masuk terus nggak tahu mau ngapa-ngapain ya juga nggak bisa kan ya. Nah, ya visi saya itu waktu pertama kali masuk ke Pregolan itu adalah bagaimana orang-orang tuh dalam pelayanan musik, yang terlibat dalam musik itu bisa transformasi menjadi seorang Kristen yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Tuhan melalui musik itu sendiri. Loh, tapi ini menarik loh. Bu Dian kan lulusannya sekolah musik ya? Kalau nggak salah musik sampai gereja. musik gereja sampai master ya? Ya. Tapi master kan belajar musik, kok visinya jadi mentransformasi sih? Kan nggak hubungannya. Kan harusnya visinya gini, membuat paduan suara yang bagus
di gereja atau misalnya membuat orkestra yang dikenal atau dipakai Tuhan ke gereja lainnya menjadi inspirasi orkestranya, kan harusnya gitu dong. Kok Iya. visinya itu sih? Karena saya melihat di dunia ini banyak sekali paduan suara yang bagus, banyak sekali orkestra yang bagus. Tetapi apa yang membedakan paduan suara di luar dengan paduan suara di gereja dan orkestra atau musik atau grup musik di luar dengan di gereja, yaitu orang-orangnya sendiri itu. Itu yang membedakan. Karena kalau mau bersaing ya istilahnya paduan suara di luar dengan di gereja, kadang-kadang paduan suara di luar itu lebih bagus secara teknis. Tetapi saya ingin mereka bukan hanya belajar teknik musiknya, tetapi bagaimana hati ini bisa in tune dengan Tuhan. Wah, ini penting banget sih guys. Mungkin kita juga kadang-kadang distract ya, hamba Tuhan. Kita kadang-kadang juga bisa melakukan banyak pelayanan, tapi nggak in tune sama yang Tuhan mau ya. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang begitu membuat kita mungkin mencari atau mengejar sesuatu. Tapi by the way gini, Bu Dian. Sebelumnya guys, nanti kita akan bahas tentang musik di tanggal 8 bersama dengan Billy Simpson. Jadi stay tune ya di YouTube channel ini. Kita akan gali banyak hal dari Bu Dian tentang musik. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang musik, kita akan bahas tentang panggilan. Nah, pertanyaan yang sering banyak muncul, penting nggak sih fasilitas musik maksudnya? Enggak sih, maksudnya gaji, mobil, gereja bisa. Fasilitas untuk hamba Tuhan. Iya, ada banyak kan mikir gini loh, kalau misalnya udah masuk gereja kan kita butuh supporting system dong, termasuk rumah lah, kendaraan lah, lain sebagainya. Kita nggak mau naif juga sih ya, kan kita juga kan punya suami, punya anak dan sebagainya. Seberapa penting sih kita memutuskan panggilan itu yang kaitannya dengan fasilitas yang gereja bisa kasih? Iya, kalau saya pribadi ya ini saya pribadi ya. Saya nggak ngomongin hamba Tuhan lain. Iya. Tapi yang seperti Pak Joy bilang, saya ini memang mungkin orangnya naif ya. Jadi waktu saya masuk memang saya nggak berpikir soal itu. Bahkan sampai sekarang pun nggak. Mungkin ini salah juga, saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak pernah berpikir soal itu sih. Karena saya yakin kalau Tuhan memanggil, Tuhan itu akan menyediakan. Tapi so far di gereja ini disediakan. Majelis bisa dapat ini yang persembahan kasih lagi buat dia. Jadi maksudnya gini, ada beberapa fasilitas yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai visi itu. Iya. Itu nggak salah dong, harusnya dong. Tapi seberapa besar sih sebenarnya gereja tuh harus, karena gini, kan Budian udah nggak di sini. Iya. Jadi kan bisa lebih bebas lah ngomongnya. Apa sih yang menjadi kelemahan gereja pada waktu melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja? Kelemahan ya mungkin ya betul itu fasilitas, misalkan mereka nggak punya, paling simpel aja nggak punya laptop yang mumpuni. Atau kalau sebagai musisi misalkan punya laptop tapi nggak punya program musik yang mumpuni gitu, itu akan sangat menghalangi, membatasi dan menghalangi sehingga tidak bisa untuk berkarya. Berarti kalau gitu Bu Dian, nggak salah dong kalau misalnya majelis memutuskan untuk memberikan fasilitas berkaitan sama kapasitas hamba Tuhan. Betul. Jadi maksudnya itu akan sangat baik kalau majelis mendukung, karena bukan hanya untuk pribadi, tetapi ini untuk pelayanan. Enggak. Maksudnya gini, Bu Dian. Yang sering muncul gini. Jadi semakin pintar kamu, maka kamu akan menuai lebih banyak fasilitas dan dukungan. Itu konsepnya benar apa enggak sih? Jadi ada banyak mahasiswa sekolah Alkitab yang hari ini tuh berpacu-pacu gitu loh. Seperti yang aku interview sebelumnya. Kita ada yang pernah ngomong kan begitu, akhirnya di dalam kampus tuh berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena kan kita nggak bisa memungkiri gereja itu kota ya. Begitu minta mahasiswa atau hamba Tuhan kan kasih ini dong, bisa khotbah nggak? Aku yakin sih kemudian juga kalau nggak pinter nggak di sini. Ya pinter nggak atau apa nggak? Nah itu gimana sih maksudnya, konsep itu bener nggak sih menurut Budian? Jadi orang yang punya kapasitas ya memang akan mendapatkan fasilitas, tapi kalau lo biasa-biasa aja kapasitasnya, ya jangan pernah mimpi deh masuk di gereja besar. Kalau soal kapasitas saya pikir kita semua terlepas dari, menurut saya sih jangan sampai tujuan kita itu dibatasi dengan kita harus jadi hebat dulu untuk masuk ke dalam pelayanan. Karena tentu kita berusaha sebagai mahasiswa teologi pasti berusaha sebaik-baiknya untuk dapat melayani dengan sebaik-baiknya tentunya. Tapi nanti proses
proses itu juga bisa dipelajari di gereja juga. Oke. Ya, jangan juga sampai jadi terfokus pada saya harus baik supaya dapat gereja yang baik gitu. Saya harus hebat supaya diakui, supaya kapasitasnya diakui sehingga saya bisa dapat gereja yang baik dengan fasilitas yang baik. Jangan sampai juga seperti itu karena fokus tujuannya kan kita melayani Tuhan, bukan sekedar jadi hebat. Kalau gitu waktu Budian lulus, begini, mungkin kisahnya mundur dikit. Budian bisa ke Pregolan atau gimana? Ya, pada waktu itu ada beberapa interview untuk panggilan pelayanan. Sudah lulus dulu? Sudah lulus. Jadi dari mana ya Budian? SDC. Oh, dari Singapura Bible College, lulus, lalu ke Indo. Ya. Terus waktu ke Indo, terus ada beberapa tawaran pelayanan. Oke. Lalu kenapa kok bisa ke Pregun? Pregun. Kenapa bisa ke Pregun? Saya pikir ini jalan Tuhan juga ya. Karena yang mengenalkan di Pregun itu juga teman saya. Oh, jadi kenal Pregun ada ada teman dari SDC mengenalkan ke Pregun. Dan pada waktu saya interview bincang-bincang dengan majelis di sini pertama kali, saya merasa klik gitu. Itu interview ke berapa? Pertama. Oh, langsung klik? Iya. Oke, lalu? Ya, karena itu ya saya memutuskan di sini. Jadi tidak membuka ruang untuk interview ke gereja yang lain? Ada interview, maksudnya interview yang keberapa? Interview Iya, yang ketiga. Maksudnya ada beberapa tawaran gereja kan? Iya. Kalau nggak salah yang ketiga. Pregun yang ketiga. Iya. Jadi yang pertama, kedua udah interview, Iya. tapi belum merasa nyaman. Iya. Masuk yang ketiga, Iya. oke. Apa yang membuat? Itu saya juga nggak bisa Apa wajah majelisnya kan? Saya juga nggak bisa menjelaskan. Atau kuenya enak? Tapi hatinya ini pas gitu. Tapi nggak ada yang kenal nih di Pregun ini. Totally nggak ada kayak jemaat, kayak rekan hamba Tuhan. Jemaat nggak ada. Tapi yang saya lihat satu yang membuat saya juga selain hati ya, itu adalah mereka mau memajukan pelayanan musik. Mereka care gitu, care dengan pelayanan musik di gereja. Saya bisa melihat itu sehingga saya pikir wah ini tempat yang baik untuk main karena orang-orangnya sendiri mau untuk maju gitu dan melayani bersama. Jadi waktu memutuskan memang lebih ke personal conversationnya lebih kena. Ya. Jadi guys, teman-teman majelis coba perhatiin kalau interview ya. Jadi harus enak. Kuenya enak nggak? Gak ada kue. Gak ada kue. Penting. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir Budian. Jadi sekali lagi semua orang pasti akan bertanya-tanya sih. Bisa 22 tahun itu kan sesuatu yang jadi berkali-kali ngomong pengabdian atau segala macam. Mungkin ada nggak sih satu masa selama 22 tahun itu merasa betul-betul paling down? Oh ya ada. Mungkin satu aja deh. Kenapa, apa dan apa yang Tuhan kemudian kasih konfirmasi? Ya kan saya ini pelayanan musik dan pelayanan manusia istilahnya. Kalau untuk pelayanan musik teknis itu bisa kita atasi. Saya sendiri bisa mengatasi karena ya itu kan teknis ya, soal skill dan lain-lainnya gitu ya. Tapi pelayanan dengan orang, karena di gereja ini pelayanan dengan orang, itu memang kadang-kadang kalau bertemu dengan jemaat yang memerlukan bantuan dan agak sulit gitu, kadang-kadang ya juga membuat down gitu. Masih belum mudah sih, maksudnya agak sulit itu apa ya? Agak sulit nggak bisa diomongin. Ya nggak bisa diomongin terus. Oh di Pregun ada ya gitu? Di mana-mana ada, bukan hanya di Pregun. Oke. Ya maksudnya ya ketemu orang yang. Tapi ini bukan masalah do re mi fa sol la si do kan? Oh bukan. Bukan. Jadi bukan masalah skill nyanyi kan? Bukan. Lebih ke transformasi. Ya melayani orang itu yang kadang-kadang membuat saya down gitu. Oke, lalu apa yang Budian lakukan? Ya berdoa. Supaya cepat berdoa, dipanggil oleh Tuhan orangnya. Berdoa dan berkomunikasi dan ya banyak berdoa dan melayani orang tersebut gitu. Oke, ini jadi keingetan. Menurut Budian apa sih fungsi dan pentingnya kebersamaan antar hamba Tuhan? Oh penting banget itu. Penting banget. Itu seperti supporting system gitu. Ya karena kalau nggak ada teman-teman hamba Tuhan, kita nggak bisa share pergumulan kita. Jadi kita kayak sendiri gitu menghadapi semuanya. Tapi mungkin nggak sih ada hamba Tuhan yang satu dengan yang lainnya saling kompetisi juga? Mungkin. Kalau di Pregun nggak ada. Oh di Pregun nggak ada. Saling support. Pregun saling support.
Iya, tapi ini penting banget ya Bu Dian. Jadi selama 22 tahun Bu Dian juga merasakan kebersamaan sama hamba Tuhan ya. Kalau dengan majelis gimana Bu Dian? Majelis juga supportif banget kok. Yang benar. Iya, majelis Pregun Semua. Masa semua apa enggak? Nanti aja ya ngomongnya. Oke, jadi ini ada beberapa masukan dan sekali lagi guys, ini 22 tahun salah seorang yang bisa kita teladani sih. Maksudnya gini, nggak ada yang salah juga untuk pindah gereja kan. Maksudnya kesetiaan kita kan bukan kepada institusi kan, lebih pada Tuhan. Tapi memang pada waktu kita belajar untuk mengabdi kepada Tuhan, salah satunya dengan cara mengabdi ke sebuah gereja tertentu kan. Jadi seperti kayak mau wujud nyatakan. Sekali lagi teman-teman sekalian yang hamba Tuhan, nggak ada yang salah dengan pindah gereja, tapi kita juga harus berpikir ulang ya. Jangan sampai cuma masalah sederhana, mungkin ada kasus, ada problem terus kita langsung kayak keluar gitu ya. Kayak saya berarti. Pernah ya. Oke, closing statement dari Bu Dian, mungkin kasih kesan atau sesuatu deh buat subscriber-nya. Silakan. Nangis juga boleh sih. Atau nanti abis ini kita minta dia nyanyi. Ya, yang selalu saya ingat itu kalau J.S. Bach itu komposer zaman barok, dia adalah seorang musisi gereja dan juga seorang teologian rasanya ya, karena dia kalau menulis karya, dia selalu menulis di awal sebelum menulis karyanya itu Yesus Juva, artinya Tuhan tolonglah. Kemudian di akhir karyanya dia selalu menulis Soli Deo Gloria, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Saya pikir kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan hanya sebagai hamba Tuhan musik gitu ya, tapi sebagai hamba Tuhan kita harus melakukan hal seperti ini, bahwa kita minta Tuhan menolong dan pada akhirnya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke, luar biasa. Satu bait dong. Pendek aja. Berani berapa? Oke guys, jadi setelah melayani Pregolan akhirnya semua kalau diminta harus bayar. Bayar guys? Berani berapa kan tadi? Oke, silakan. Ini dia Bu Dian. Oke, satu lagu mungkin yang sangat-sangat berkesan di hati saya itu Amazing Grace, karena saya sendiri sudah mengalami God's Amazing Grace, jadi lagu ini sungguh-sungguh berarti buat saya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oke, thank you so much Bu Dian untuk waktunya, kesempatannya, dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk pencet tombol like dan share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya mendukung pelayanan melalui media YouTube ini. Oke, thank you so much once again buat Bu Dian. Tuhan memberkati perjalanan berikutnya. Soli Deo Gloria, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Thank you ya.